Kita bertemu kembali di dalam channel Buyung Kosaputra. Terima kasih buat Bapak Ibu teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Bagi yang belum, mari Bapak Ibu teman-teman untuk mendukung kami dengan mensubscribe channel ini dan aktifkan gambar loncengnya supaya ketika ada video-video yang terbaru Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasinya. Saat ini kita akan membahas bagaimana caranya kita keluar dari kelas di Google Classroom. Karena ada beberapa dari pendidik yang tidak mengarchive atau tidak mendelete kelasnya, jadi begitu berganti semester tetap ada. Jadi mahasiswa bingung bagaimana harus keluarnya. Sebenarnya idealnya sebagai seorang pendidik setiap selesai pembelajaran, proses belajar mengajar, seharusnya mengarchive, mendelete, memindahkan supaya terhilang. Begitu pula dengan mahasiswa yang akan keluar yang ketika bingung bagaimana caranya, maka saya akan memberikan tutorial singkat ini. Mari kita langsung masuk dalam tutorialnya. Ketika kita sudah masuk di dalam kelas Google Classroom, ini saya menggunakan contoh bagaimana dari kelas keluar dari kelas ya. Saya menggunakan contoh ini karena memang ada dua cara supaya kita bisa keluar. Yang pertama dari pendidiknya yang mendelete, dia membuat archive jadi langsung hilang, semua mahasiswanya juga hilang. Tapi kalau dia tidak membuat, lupa, ya terpaksa dari mahasiswanya supaya tidak terlalu penuh di dalam Google Classroom ya, karena masih ada kelas-kelas yang lainnya yang seharusnya sudah di-delete dan sudah selesai. Jadi tidak memenuhi data yang ada. Maka apa yang harus dilakukan? Ini contoh adalah dari kelas. Untuk judulnya saya berikan nama keluar dari kelas ya. Memang di sini saya hanya memberikan contoh bagaimana caranya buat Bapak Ibu teman-teman para peserta didik jangan bingung ketika hal ini terjadi kalau tidak bisa keluar. Maka langkah yang harus dilakukan adalah ketika masuk di dalam Google Classroom, lihat ketika dia posisinya ada di kelas seperti ini, misalnya ada berapa kelas ya. Lihat kelas yang ini yang mau kita hapus. Jadi ini yang langkah pertama dari mahasiswanya, peserta didik atau dari siswa. Bisa langsung lihat ada titik 3 di kanan ini. Kita tinggal klik. Di sini bisa pindahkan kalau mau dipindahkan ke kelas lain atau mau dibatalkan, kita klik ya kalau pindahkan apa hasilnya. Nah, mau pindahkan kemana kelasnya? Bisa. Nah, mau dipindahkan ke kelas yang tes ini atau ke kelas yang bagian akhir? Bisa. Tetapi itu hanya dipindahkan. Kita lihat fasilitas yang lainnya. Kalau kita batalkan pendaftaran berarti kita keluar. Nah, kita memilih batalkan pendaftaran nanti ya. Kalau laporkan penyalahgunaan berarti kita melaporkan ke pihak Google bahwa kelas ini ada penyalahgunaan. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang ada. Bapak Ibu teman-teman bisa mengklik batalkan pendaftaran. Ketika klik batalkan pendaftaran maka akan keluar di sini batalkan pendaftaran keluar dari kelas. Anda akan dikeluarkan dari kelas ini, semua file Anda akan tetap tersimpan di Google Drive. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya pilihannya unenroll me. Jadi sekarang kita mau keluar sebagai peserta didik, kita mau keluar, maka kita pilih ini. Kita batalkan pendaftaran. Ini karena pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris unenroll me. Jadi kita pilih sekarang batalkan pendaftaran. Maka dia akan terhapus. Kita tunggu. Sekarang bisa lihat Bapak Ibu teman-teman. Posisinya sudah terhapus. Ini langkah pertama. Kita sebagai mahasiswa kalau ini dosen atau guru kita tidak menghapus kelasnya. Tidak mengarchive maksudnya, tidak mengarchive. Jadi kita bisa mendelete sendiri, kita keluar dari kelas itu. Sekarang dari pihak pendidik, baik itu guru, baik itu dosen, sebagai pendidik, idealnya setelah kelas selesai seharusnya kita memindahkan atau menghapus kelas tersebut, kita membuat archive. Jadi kita langsung arsipkan, kita langsung simpan, sudah tidak lagi dipakai. Kalau di archive, setelah di archive nanti bisa nggak dibalikin lagi? Nanti kita akan coba. Tadi saya memberikan tutorial contoh sebagai peserta didik, sebagai siswa atau sebagai mahasiswa dari kelas ini, kelas keluar dari kelas.
sudah keluar. Berarti kalau kita cek sini sudah tidak ada lagi pesertanya harusnya ya, karena sudah keluar. Tetapi itu tadi kita keluar sendiri. Di sini kita lihat ini ada posisinya. Sekarang seharusnya sebagai seorang pendidik, langkah yang harus kita lakukan adalah ketika kita sudah selesai kelasnya, maka kita langsung saja klik titik 3 di sini, kita langsung archive. Kalau move seperti tadi, kita mau pindahkan kemana? Kalau kita klik move, kita mau pindahkan kelas ini semua pesertanya, kita pindahkan di kelas yang mana? Ini kalau kita move. Kalau kita mau pakai copy invitation link, ini berarti kan untuk kita mengcopy supaya mengundang orang. Nah, ini salah satu fiturnya. Ini kalau kita mau edit, nah ada copy, ada archive. Kita pilih archive, maka ketika kita pilih archive, dia akan keluar pesan archive keluar dari kelas. Archiving a class clause is to be archived for all participant. Jadi kita akan memindahkan kelas itu, sebenarnya sudah mengarsipkan, sudah tidak pakai lagi, sudah kita nonaktifkan. Jadi kita pilih di sini langsung archive. Maka dia akan langsung archive, hilang. Kelasnya hilang, otomatis di kelas peserta didik pun dia hilang. Tetapi ketika kita, aduh kayaknya ada data yang kita belum simpan, kita belum lihat, bagaimana ya, kita mau lihat data-data yang ada waktu itu siapa saja, kita bisa pilih lagi nanti, kita bisa aktifkan. Cara mengaktifkannya, Bapak Ibu teman-teman bisa klik tanda garis di sini. Ketika kita klik tanda garis di sini, nanti kita lihat ke bawah ada archive class. Kita pilih archive class, nanti di sini akan terlihat. Nah, ini kelas yang sudah dihapus semua yang ada di sini. Ini kelas yang tadi keluar dari kelas. Kita bisa lihat isinya apa saja. Kita bisa lihat siapa saja. Nah, di sini kan sudah tidak ada karena tadi sudah keluar sebagai peserta didik. Sekarang kita mau kembali aktifkan kembali. Ini punya kelas, kita mau aktifkan. Bagaimana caranya? Kalau kita mau aktifkan, kita masuk tadi ke archive kelas, maka kita pilih di sini titik 3, kita klik, maka kita pilih restore. Kalau kita pilih restore, dia akan kembali ke tempat yang tadi di kelas itu. Kita lihat, dia akan kembali ada aktif kembali. Ini sudah aktif kembali. Jadi kalau kita sudah archive, dia sebenarnya masih belum hilang. Dia masih ada. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa delete permanen, supaya tidak bisa dikembalikan lagi? Maka kita ketika masuk di archive class, di sini kita bisa melihat, kita klik titik 3 di sini, ada pilihan delete. Ketika kita pilih delete, maka dia akan delete. Lihat di sini, delete keluar dari kelas. You will not longer have access to any posts or comment that have been added to this class. Class file will remain in Google Drive. You cannot undo this action. Ingat, kita tidak bisa mengundo, kita tidak bisa mengundelete, kita tidak bisa merestore kembali karena ini sudah delete permanen. Jadi kita tidak bisa lagi melihat ke dalamnya. Jadi sekarang saya pilih untuk mendelete. Saat kita pilih delete, maka dia akan keluar, dia akan hilang. Sekarang sudah hilang sama sekali, tidak ada di sini. Jadi itu langkah bagaimana kita mendelete, menghilangkan kelas yang sudah selesai. Ketika kita berganti semester, kita selesai perkuliahan, kita selesai pembelajaran, maka kalau dosen atau guru harus sebenarnya wajib mengarchive, memindahkan, menghilangkan, menghapus kelas tersebut. Kalau baru archive, suatu saat kita masih butuh melihat data, melihat di dalamnya, kita bisa mengaktifkan kembali. Tetapi kalau kita tidak mau lagi, kita mau delete permanen, sebagai seorang pendidik seharusnya langsung delete permanen. Tapi saya ingatkan, delete permanen tidak bisa kita undelete, tidak bisa kita restore kembali. Jadi hati-hati ketika kita mau menghapus permanen. Bagi seorang peserta didik, baik itu siswa atau mahasiswa, baik mahasiswi, ketika mau keluar, kalau seandainya pendidiknya tidak menghapus kelas tersebut, jadi kita kayaknya banyak sekali nih ya, di Google Class kita kok banyak banget kelasnya, kok nggak hilang-hilang. Kita mau keluar, ya kita tinggal pilih tadi caranya, supaya kita langsung keluar dari kelas tersebut. Demikianlah tutorial singkat bagaimana kita bisa keluar atau mendelete kelas kita yang sudah selesai dan tidak terpakai lagi.
Akhir kata, jangan lupa dukung kami tetap subscribe channel Buyung Kosaputra dan aktifkan gambar loncengnya sehingga video-video tutorial yang terbaru Bapak Ibu teman-teman dapat menerima notifikasinya. Terima kasih.